Selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, kira-kira 4 bulan lalu itu ada sebuah konten atau sebuah album musik gitu ya. Yang judul album tersebut adalah Party at the Mosque yang dinyanyikan oleh Queen Fatimah ya. Dan lucunya dalam hal ini ya, bukan lucu sih sebetulnya. Mirisnya album tersebut isinya itu mencemoohkan atau mengolok-olok Islam lah. Ya kan simbol Islam dalam hal ini adalah Allah gitu ya. Nah ini ada judul lagu tentang Who is Allah, kemudian Si is Allah gitu. Jadi dia tuh ya intinya mengolok-olok teman-teman ya. Kalau kita lihat dari Si is Allah liriknya ya, kita ambil sedikit lah gitu. Jadi liriknya seperti ini. Dia bukan laki-laki ya. Dia bukan muslim, dia bukan Kristiani, dia bukan manusia, dia bukan Yahudi, dia bukan Hindu, karena dia Allah. Allah itu wanita. Jadi she is Allah ya. Kalau dari grammar kan she itu berarti wanita gitu ya. Nah ini tentu saja membangkitkan emosi umat Islam yang Pak Git tahu juga di sini banyak Islam selain di Indonesia ya di Malaysia gitu. Nah ini malah banyak nih dari Malaysia komplain tentang hal tersebut yang artinya membuat tagar untuk menurunkan lagu tersebut. Tapi nyatanya lagu tersebut, album tersebut ini masih ada di YouTube gitu. Di channel YouTube teman-teman bisa cek sendiri Queen Fatimah Party at the Mosque itu masih bisa dinikmati gitu. Dan penampilannya di gambar album itu gimana ya? Berjilbab tapi bajunya seksi kelihatan gitu ya. Menampilkan keseksiannya. Yang sebetulnya ini juga tokoh misterius itu. Artinya sekarang adalah AI ini berbahaya. Jadi ini wanita misterius atau sosok misterius ini sebetulnya hasil buatan dari AI, termasuk dari musiknya gitu. Mungkin kalau orang yang benar gitu ya, orang benar melakukan hal ini, mikirlah gitu ya. Karena ini suatu hal yang sensitif gitu, nggak bisa begitu saja langsung disinggung ya. Apalagi dengan mengatakan Allah itu wanita gitu. Dan ada beberapa lagi syairnya gitu. Kalau Pak Git lihat ada satu lagi syairnya nih ya, yang berisi seperti ini teman-teman. Apa namanya? Praying on the mat in a doggy style. Gitu ya. Jadi ini maksudnya berdoa on the mat itu sejadah atau karpet gitu ya, dalam gaya anjing gitu. Jadi menyembah Tuhan dengan gaya anjing di atas karpet atau atas sejadah. Jadi kan udah jelas yang ditujukan adalah umat Islam. Ya tentu saja ini bereaksi lah, banyak sekali reaksi dari Malaysia terutama ya Pak Git, karena lihat gaya bahasanya, gaya bahasa Melayu. Sebetulnya ini terjadi mungkin gini. Jadi orang ini atau oknum ini nggak berani terang-terangan. Nggak berani terang-terangan yang dia sendiri adalah termasuk Islamfobia gitu. Jadi takut dengan perkembangan agama Islam. Nah dengan cara ini, mengolok-olok ini, menginginkan kalau umat Islam itu ya mengetahui lah sebetulnya kayak menyembahnya kayak anjing gitu ya. Kemudian kalau Allah itu wanita gitu ya. Nah konsepnya itu menghina, itu jatuhnya menghina. Kalau di sini ya terkena 156 KUHP gitu, penodaan terhadap agama. Tapi kan ini nggak diketahui di mana posisinya dan siapa orangnya gitu. Ini memang kemajuan zaman. Kemajuan zaman itu salah satunya adalah AI. Dan AI ini ya berbahayanya di situ. Dibuat seolah-olah manusia, sebetulnya bukan manusia. Yang tujuannya mengolok-olok kalau dalam hal ini, gitu ya kan. AI ini tujuannya macam-macam. Ya. Salah satunya dibuat kepada tujuan jelek, lah seperti itu. Kalau suatu perkumpulan katakanlah Islam ya, Islam itu kan ada berbagai sekte gitu ya. Nah ini diserang gitu kan. Kalau ini diserang, justru mereka akan lebih kuat menjadi satu. Teorinya harusnya seperti itu. Jadi kalau
mereka itu dibuat berapa sekte kemudian dipecah belah. Nah ini malah kalau teori ini malah sebetulnya yang terjadi selama ini adalah teori itu. Artinya ada Ikhwanul Muslimin, kemudian ada macam-macam lah ya, lagi nggak mau menyebut satu juga. Intinya banyak sekali sekte hingga akhirnya kan adu argumen situ karena ada perbedaan pendapat yang akhirnya akan berujung pada perpecahan. Ini sudah kita alami gitu, maksudnya Islam sudah mengalami dalam hal ini tuh setelah zaman kekhalifahan gitu ya. Zaman kekhalifahan ini yang paling jelas itu yaitu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Bani Umayyah, di mana saling mengkafirkan sampai sekarang gitu kan. Ya, Ali bin Abi Thalib itu kan dikenal dengan Syiah lah seperti itu. Sampai sekarang gitu Syiah ini nggak pernah cocok dengan Sunni gitu ya. Dan ini terjadi sampai hingga sekarang seperti itu. Lebih parah dulu ya zaman Ali bin Abi Thalib yang akhirnya Ali bin Abi Thalib pun meninggal karena dibunuh. Kemudian begitu pun dengan Bani Umayyah itu ya, Muawiyah, dan termasuk Hasan dan Husain cucu Rasul sendiri ini juga dibunuh gitu. Jadi yang berbahaya itu sebetulnya bukan serangan seperti ini atau mengolok-olok ini. Kalau mengolok-olok ini itu Islam jadi kuat, jadi bersatu karena mereka semua merasa kena kan, semua sekte gitu ya. Tapi kalau dipecah belah ini yang paling bahaya. Nggak bedanya itu dengan pengkhianatan dalam perjuangan bangsa Indonesia dulu ya, seperti itu. Yang Bung Karno menyatakan juga, musuh yang terberat itu bukan dari bangsa luar, tapi musuh dengan budaya, bermusuh dengan bangsa sendiri gitu ya, dalam tanda kutip bangsa sendiri yang gila akan budaya luar. Kalau kita lihat di konten-konten platform sebelah gitu ya, banyak komen-komen dari warga Malaysia terutama, bahkan yang non Muslim pun ini ikut komentar ya. Yang non Muslim pun ikut komentar kalau ini tuh nggak benar gitu ya. Artinya melakukan pelecehan, pengolok-olokan terhadap kepercayaan orang yang dimana di situ ada tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Jadi kalau dicolek sedikit gitu ya, ini orang akan marah gitu, apalagi mengatakan Allah itu wanita gitu ya. Kemudian siapa sih Allah gitu? Who is Allah? Kemudian dengan cara berdoanya umat Muslim itu dengan gaya anjing di atas karpet gitu ya. Ini benar-benar gimana ya? Melecehkan keimanan gitu ya, melecehkan keimanan tentunya, melecehkan keyakinan, keimanan dari banyak orang yang dalam hal ini ya Islam itu peringkat kedua lah kalau dalam jumlah agama, maksudnya jumlah banyaknya orang yang mengikuti agama Islam di dunia itu termasuk peringkat kedua. Dan kenapa hal ini terjadi ya? Itu tadi teman-teman. Ini terjadi ya karena benci. Yang pertama itu benci. Ya kedua ya termasuk Islamfobia gitu. Tapi kalau unsurnya untuk memecah belah kayaknya malah nggak dapet ya di situ. Karena ya prinsipnya seperti Pak Git bilang tadi. Kalau memecah belah itu nggak bisa, kalau dari luar itu susah, malah tambah kuat mereka. Karena ada unsur kebersamaan ya, sama-sama dihina, sama-sama dilecehkan gitu ya. Tapi kalau unsur pemecah belahan itu biasanya itu lebih efektif dilakukan dari dalam. Katakan dulu pernah terjadi dengan Slokhergerunya gitu ya. Slokhergerunya di zaman Belanda dulu kan menyusup sebagai Muslim yang ahli agama. Dan ini membuat orang terkaget-kaget gitu. Kok ada bule Islam gitu yang mengerti tentang isi Al-Quran gitu ya. Dan akhirnya Aceh pun bisa dikuasai dengan cara-cara seperti ini. Kalau dulu Belanda tidak menyekolahkan Slokhergerunya selama 20 tahun lebih di Arab Saudi ya, itu nggak mungkin bisa terjadi. Karena Aceh ini sangat susah untuk diduduki, dimasukin dari luar, diserang dari luar ini susah gitu ya. Karena mereka kuat gitu kan. Begitu dimasukin dari dalam ada menyatakan kalau ini juga Islam, dan Slokherguru ini nggak main-main ilmunya, dia ahli Quran, ahli hadis gitu. Jadi benar-benar nyamar menjadi Islam yang sesungguhnya, nggak kelihatan ya. Ini cerita kakek Pak Git gitu ya, wah itu ibaratnya di sana itu katakanlah di Aceh Tengah gitu ya, Takengon gitu ya, udah waktu itu
Nah, sempat dia masuk ke situ, itu yang namanya ludahnya seluruh guru aja ditampung. Nah, seperti itulah kalau menurut cerita kakeknya Pak Agit. Jadi ya, merusak Islam itu dari dalam itu lebih mudah timbang dari luar. Jadi unsur ini untuk memecah belah ya, si siapa Queen Fatimah ini memecah belah itu kayaknya nggak dapat kalau untuk saya pecah belah. Tapi sekedar menjelekkan, mengolok-olok. Yang prinsipnya ini dalam semua agama juga tidak diajarkan. Karena jelas itu untuk menjelekkan atau mengolok-olok, kita kadang Muslim menjelekkan Kristen ya, otomatis ini akan marah kan. Kristen menjelekkan Muslim sama juga gitu, akan marah. Jadi nggak sepertinya seperti ini gitu. Kalau ini terjadi ya terjadi karena itu tadi penyusupan, maksudnya datanya itu adalah data AI dan ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli teknologi ya. Maksudnya pada saat dia upload dalam segala macam, mungkin IP uploadnya itu nggak terbaca gitu. Dan begitulah bahayanya AI ini. Kalau di tangan orang yang jahat, AI ini akan menjadi jahat gitu. Kalau di tangan orang yang benar, ya ini akan menjadi benar. Dan makin ke depan, mau tidak mau, semua banyak yang akan menggunakan AI. Dan makin banyak kejahatan nanti dalam bentuk-bentuk AI lainnya. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.